dari jurnal yang berbahasa Indonesia. Jadi ini untuk analisis log normal, contohnya ini ada analisis ukuran partikel silika hasil ekstraksi dari batu padas asal Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Jadi biasanya kalau memang ini sebelumnya belum banyak ya digunakan di bidang kimia ya untuk log normal ini, seperti yang teman-teman ketahui ya tadi sudah disampaikan di kelompok ini atau yang lainnya. Itu penggunaannya di mana yang paling banyak itu di biologi memang kalau yang sains ya. Jadi memang baru merambah ke kimia dan memang hasilnya memang kadang masih akurasinya itu perlu diverifikasi, perlu divalidasi. Baik, ini salah satu contohnya. Biasanya kalau kita mau mengukur ukuran partikel, jadi kita mau menganalisis berapa ukuran partikel hasil sintesis kita, umumnya itu yang instrumentasi yang sudah valid gitu ya hasilnya adalah PSA, Particle Size Analyzer. Cuma kalau pakai PSA kita nanti kadang-kadang kalau partikel gitu ya, apalagi nanti kalau misalnya partikelnya berpori dan biasanya diaplikasikan untuk adsorben, itu nanti kita juga biasanya ditanyakan bagaimana sih citra SEM-nya. Jadi biasanya kita harus 2 kali analisis SEM dan PSA, padahal analisis SEM dan PSA ini mahalnya sama gitu ya. Kemudian mahalnya sama, terus kemudian itu mencoba ya, mungkin mengotak-atik ini ya, beberapa peneliti dahulu gitu ya, mengotak-atik apakah citra SEM ini kemudian bisa atau tidak digunakan untuk juga langsung selain kita melihat gambar 3 dimensinya ya, kita bisa melihat porinya, bentuk porinya seperti apa, bentuk molekulnya itu seperti apa. Nah, kita juga di situ bisa melakukan pengukuran berapa perkiraan ukuran partikelnya menggunakan SEM itu. Walaupun datanya memang kalau perbesarannya itu masih kecil gitu ya, sekitar 500 kali. Saya tadi mencoba mencari itu jurnalnya kok nggak ketemu, kemarin ketemu. Jadi kalau dia perbesarannya masih kecil, sekitar 500 kali di SEM-nya, itu nanti errornya itu besar, jadi tidak bisa digunakan untuk memperkirakan berapa ukuran partikel dari hasil sintesis kita. Harus pakai PSA kalau misalnya memang perbesarannya cuma 500 kali. Tapi kalau perbesarannya sudah, sayang tadi jurnalnya tak cari nggak ketemu lagi. Entah saya simpan di mana, saya lupa. Kalau misalnya perbesarannya sudah 5.000 kali, bahkan mungkin kalau sudah 10.000 kali gitu ya, dia ketelitiannya di rata-rata itu saya ingat itu sekitar 88%. Jadi tidak perlu melakukan validitasnya ya, itu sekitar 88%. Walaupun errornya masih cukup besar ya, sekitar 12%, tapi sudah cukup bisa mewakili digunakan untuk memperkirakan berapa ukuran partikelnya. Tapi kalau memang mau tepat, mau hasilnya memang benar-benar valid tanpa harus melakukan validasi, ya memang kita sebaiknya memang menggunakan PSA itu. Nah, ini bagaimana sih hubungannya dengan log normal? Nah, biasanya SEM itu kan berupa citra ya, gambar ya. Kita menggunakan aplikasi. Jadi karena kita bukan orang statistik murni, bukan orang statistik ya. Jadi saya pun ya disuguhi rumus-rumus tadi yang kalian sampaikan itu pusing. Terus terang ya, karena yes, udah berumur ya, jadi kalau itu aduh iki rumusnya cruel gitu. Jadi udah rumusnya pusing, jadi kita pakainya biasanya aplikasinya namanya Imagy. Jadi Imagy itu nanti kita dari situ bisa mengukur partikel berapa ukuran partikelnya, diameternya sih lebih tepatnya, biasa partikelnya, volumenya dulu, kemudian baru bisa digunakan untuk menghitung diameternya itu berapa. Jadi kayak gini nih salah satu
itu contohnya. Cuma memang di sini nggak benar-benar langsung disebutkan bahwa ini menggunakan log normal gitu ya. Jadi ini analisis ukuran partikelnya. Ini menggunakan ini aplikasinya namanya Imagy. Ya, aplikasinya namanya Imagy. Kemudian di setting kayak gitu. Kemudian pakainya softwarenya free sih ini kalau Imagy. Kemudian dari sini, nah itu nanti dihasilkan ukuran partikelnya nih. Kayak gini kalau pakai Imagy-nya. Jadi di threshold juga, kemudian di gambar outline-nya seperti ini. Kemudian ini, nah ini kita sampai ke log normal. Jadi nanti karena ukuran partikel kenapa kok bisa mengalami si log normal ini, karena memang kalau partikel kita sintesis itu biasanya akan mengalami aglomerasi. Tahu ya aglomerasi? Tahu nggak aglomerasi itu apa? Ada yang mau menjawab aglomerasi itu apa? Aglomerasi itu apa? Belum tahu? Aglomerasi itu penggumpalan. Jadi antara partikel satu dengan yang lain itu saling menggumpal gitu ya, bergabung sehingga nanti bentuknya kayak lebih besar daripada ukuran aslinya. Nah, biasanya karena efek penggumpalan ini ataupun mungkin efek sintesis kita yang memang mungkin sebagian sudah dihasilkan partikel berukuran kecil, namun sebagian masih ukuran partikelnya besar, itu kan efeknya berbagai macam ya, mungkin dari suhu pemanasan, mungkin dari pengadukan yang mungkin kurang atau seperti apa sesuai di labnya, itu bisa juga menghasilkan partikel dengan ukuran yang tidak seragam. Kemungkinan ini mengalami aglomerasi atau ukurannya menjadi lebih besar karena dia bergabung ya, saling bergabung satu sama lain. Nah, masuk ke sini, kemudian dari sini kita olah datanya menggunakan Origin Lab. Nah, ini kayak gini. Udah pernah dengar program namanya Origin? Mungkin di komputasi sudah diajari, sudah pernah dapat? Belum dapat komputasi. Belum dapat komputasi, oh ya. Nanti mungkin ya diajari di sana. Jadi nanti untuk di bidang kimia itu biasanya banyak pakai Origin, terutama misalnya untuk menggabung-gabungkan grafik dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian punya data XRD, FTIR, itu kan berupa grafik kayak gitu. Misalnya mau numpuk nih, misalnya beberapa senyawa, kita bandingkan, misalnya ada senyawa asal, kemudian ada senyawa yang hasil modifikasinya misalnya macam-macam, ada modifikasi 1, 2, 3 kayak gitu. Mau kita lihat perbandingannya, kita nempel grafiknya pakai si Origin tadi. Ini juga kemudian itu ya dimasukkan ke dalam Origin Lab. Kemudian ini nanti hasilnya. Jadi kita memang nggak ngitung ya. Saya juga langsung masukin ke rumus-rumusnya ya. Nah, ini kemudian langsung bisa ketemu berapa rentangnya, berapa rentang ininya, ukuran partikelnya. Jadi kayak kemarin ya, menyajikan hasil pengukuran ya, ada rata-rata atau mean-nya plus minus simpangan bakunya. Di Origin itu nanti juga di ini pengolahan nanti juga seperti itu hasilnya. Cuma yaitu untuk pengolahan gambar digital menjadi menggunakan SEM ini itu masih ya antara kontroversi ya. Kadang memang ada yang benar-benar tidak memperbolehkan karena itu ya sampai seberapa minimal perbesarannya sehingga dihasilkan
validitas yang baik, yang sama dengan yang dihasilkan, pengukuran yang dihasilkan menggunakan ini particle size analyzer itu tidak belum diketahui dengan pasti, dan pastinya itu setiap material itu akan punya perbedaan di situ, batas pengukuran, batas perbesarannya di SEM itu berapa, itu pasti akan berbeda-beda untuk setiap materi. Jadi ini hanya sebenarnya ya perkiraan saja ya, cuma ya memang lebih tepatnya harus menggunakan particle size analyzer. Ini salah satu contoh jurnalnya. Kemudian banyak ya yang berbahasa Inggris. Mungkin kalian ada sih jurnal kuno gitu ya, yang tahun-tahun awal itu ya tentang distribusi log normal. Kalau yang jurnal-jurnal kuno yang yang tahun 90-an ke bawah gitu ya, itu memang benar-benar tentang distribusi log normal, dan dulu itu diaplikasikan di aerosol gitu ya. Jadi bukan untuk mengukur berapa sih aerosol, misalnya kalau kita melakukan pembakaran di saat AAS gitu ya, itu kan kita membuat kayak apa nebula dulu ya, disemprot dulu kayak gitu kan, airnya dibuat aerosol, larutannya dibuat aerosol kayak gitu, biasanya lebih digunakan ke situ sebenarnya aplikasinya. Cuma ini dikembangkan, dimodifikasi, bisa nggak sih digunakan untuk menentukan ukuran partikel? Bisa sih, bisa, cuma ya ini hasilnya itu harus divalidasi dengan PSA. Gitu teman-teman, mungkin ini salah satu aplikasinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum kita lanjutkan materi selanjutnya. Ibu izin bertanya. Oke. Siapa dulu ini? Niswah dulu nggak apa-apa, Bu. Oke, Mbak Niswah silahkan. Ibu izin bertanya, jadi tuh distribusi log normal ini itu tuh seringnya itu hanya dipakai untuk yang berhubungan dengan partikel ya Bu? Selain partikel gitu ada nggak Bu yang hasilnya itu nanti log normal? Oke. Oke, langsung saya jawab Mbak Niswah ya. Kebanyakan memang di distribusi log normal ini Mbak. Sama satu lagi itu di buku ini, di buku Miller itu kalian udah punya ya. Kalau misalnya sempat baca, itu biasanya di serum darah. Jadi kalau misalnya analisis ukuran serum darah kayak gitu, itu juga biasanya mengalami distribusi log normal Mbak. Jadi memang masih terbatas Mbak Niswah kalau di bidang, terutama di bidang kimia ya. Kalau di bidang kimia memang terutama yang masih di itu ya. Ini kalau di sini yang log normal itu contohnya, ini saya bawa bukunya, tapi ini yang Miller ya. Itu human blood serum. Jadi dia mengukur antibodi dari serum darah manusia. Diukur serumnya, berapa konsentrasinya gitu ya. Itu bisa, tapi ini cakupannya lebih ke biologi ya sebenarnya ya, walaupun pengukurannya menggunakan metode kimia, tapi memang lebih ke biologi. Tapi kalau memang kimia banget ya memang baru itu Mbak, yang ukuran partikel itu, karena dia rawan terjadi aglomerasi saat kita mensintesisnya. Sementara masih itu Mbak Niswah yang saya ketahui ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik, Mas Krisna, mau tanya apa? Ibu izin bertanya, Bu. Hmm. Bu, berarti kalau di kimia itu hanya untuk, mohon maaf Bu, dari tadi penjelasan Bu Khalida yang untuk partikel saja nih Bu. Kalau Iya. yang dari jurnal-jurnal kemarin yang saya cari itu kan ada peluang-peluang itu Bu. Nah itu kalau di kimia juga nanti ada misal peluangnya partikelnya segini, apakah juga digunakan untuk acuan Bu, untuk penghitungannya itu Bu? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Krisna. Oke, baik. Sementara ini kalau di kita ya, di UIN gitu ya Mas, penelitian itu belum ada yang sampai ke validasi metode atau bahkan mungkin ke misalnya yang ke analitik banget gitu ya, itu belum ada. Jadi untuk menghitung berapa peluangnya,
Sebenarnya bisa, apalagi kalau nanti kalian belajar komputasi ya, komputasi misalnya itu pasti di situ juga ada nanti untuk menghitung sampai ke peluang dan lain sebagainya itu nanti mungkin bagiannya komputasinya ya. Itu bisa juga, cuma kalau di bidang kimia yang udah aplikatif gitu ya, yang udah hanya pengen tahu berapa ukuran partikelnya ya kita tidak menghitung berapa peluangnya juga. Jadi cuma itu saja, cuma berapa sih kira-kira ukuran partikelnya ini plus minusnya berapa. Seperti itu Mas Krisna. Jadi sementara ini belum ada yang sampai seperti itu. Terutama kalau di kimia sini juga. Gitu Mas. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, tapi nanti tidak memungkiri ya untuk kalau misalnya kalian mau ke komputasi itu nanti studi sampai ke situ itu bisa gitu. Baik, sebelum saya lanjutkan ada yang mau bertanya lagi? Baik, sepertinya tidak ada ya. Kalau apa Mas Iqbal mau tanya? Enggak. Baik. Oke, saya lanjutkan ya. Masih semangat ya. Ini tak stop sharing dulu. Baik, kita lanjutkan. Sudah terlihat? Sudah. Baik, hari ini kita melanjutkan materi tentang uji signifikansi ya. Sebenarnya kalau kita mau tahu untuk apakah kurva kita nanti grafik kita itu terdistribusi normal ataupun tidak itu ada yang namanya uji normalitas. Kalian bisa baca kalau mau baca lebih lanjut ya. Entah ini nanti akan saya sampaikan atau tidak, nanti belum tahu ya. Pengen materinya itu yang lain gitu, maksudnya yang nanti setelah UTS nanti kalian langsung kita bedah jurnal gitu ya, cari-cari kasus gitu ya, kemudian kita bahas bersama-sama gitu. Kemudian itu ada kalau kalian mau kamu baca itu ada di bentar, uji normalitas mana ya. Oh iya, ada di 3.12 testing for normality of distribution. Nanti silakan juga kalian baca di situ. Itu nanti secara statistikanya nggak hanya dilihat sekilas mata ya, apakah misalnya kok memang kita miringnya ke kiri gitu ya, lebih besar datanya, ada penyimpangan positif di situ. Oh itu berarti distribusinya adalah tidak normal gitu ya, bukan normal, non yang normal gitu ya. Tapi sebenarnya ada perhitungannya. Nanti kalau memang kalian pengen silahkan itu sambil dibuka 3.12 di bagian signifikansi, tes signifikansi ini juga sebenarnya. Nanti untuk sementara ini di sini bentar ini kok macet. Baik. Jadi ini nanti kita belajar kira-kira yang saya sampaikan di slide ini tentang kegunaan uji signifikansi itu untuk apa, kemudian nanti di dalam uji signifikansi itu beberapa contohnya ada uji T, uji F, kemudian ada uji outlier atau pencilan. Jadi kalau ada data atau masuk outlier atau bukan, kalau misalnya dia sangat menyimpang ya, yang lain misalnya nilainya 10,9,9. Nah, kok dia nilainya misalnya sampai 11,5 atau sampai 12, apakah data tersebut termasuk outlier atau tidak, itu juga sebenarnya ada ujinya. Nanti kita coba bahas di sini.
Baik, saya lanjutkan. Jadi kegunaan uji signifikansi itu untuk menguji nilai hasil pengukuran itu berbeda secara signifikan dengan nilai standar. Jadi misalnya kita sudah punya nilai baku, nilai standar gitu ya, atau nilai yang sudah diketahui dengan pasti. Kita mengukur menggunakan metode yang lain gitu misalnya. Atau menggunakan metode yang sama. Apakah hasil maaf, kalau ini menggunakan metode yang sama ya. Menggunakan metode yang sama, apakah hasil pengukuran kita itu sama atau berbeda dengan nilai standar tersebut. Nah, ini juga nanti bisa dilakukan pengujian secara statistikanya. Kemudian untuk menguji apakah perbedaan hasil yang timbul oleh dua macam pengukuran, misalnya saja metodenya yang digunakan itu berbeda. Itu signifikan atau hanya disebabkan oleh bervariasinya kesalahan random semata. Masih ingat jenis-jenis kesalahan, teman-teman? Kesalahan itu ada apa saja? Masih ingat nggak? Kesalahan itu ada apa saja yang bisa terjadi saat kita melakukan suatu analisis? Ada yang masih ingat? Kesalahan sistematis. Ya, terus kesalahan apa lagi? Masih ingat nggak? Oke, jadi ada kesalahan sistematis atau kesalahan yang tersistem gitu ya. Misalnya karena yang pertama, karena kesalahan metode yang kita pilih, karena kesalahan prosedural, atau saat kita mengerjakan analisisnya salah, misalnya suhunya seharusnya 70, kita bacanya pakai pakai ngelihatnya dari atas sehingga kelihatannya mungkin 69 atau padahal harusnya 70 pas atau gimana tuh, atau pas nimbang. Nah, komanya kita salah lihat, itu juga merupakan kesalahan prosedural. Kemudian kesalahan dari alatnya, mungkin alatnya nggak dikalibrasi, kemudian alatnya itu diletakkan pada tempat yang tidak semestinya, misalnya kayak FTIR itu suhunya harus 24 derajat sampai 25 derajat. Kayak kemarin itu ya pas kalian praktikum itu dulu ya. Tuh, kalau misalnya suhunya terlalu panas, otomatis itu akan mempengaruhi kinerja alatnya. Itu juga merupakan jenis-jenis kesalahan sistematis. Kemudian kalau kesalahan sistematis seperti itu, maka yang terjadi adalah perbedaan simpangan atau standar deviasinya. Kemudian ada kesalahan random, jadi dia kesalahannya acak gitu ya. Kita nggak tahu di mana sumbernya, di mana penyebab utamanya itu di mana. Nah, ini tuh kesalahan seperti itu kan tidak bisa kita hindari ya. Nah, ini kita mau tahu apakah dua hasil pengukuran menggunakan dua metode yang berbeda itu memang karena kesalahan sistematis tersebut atau karena memang kesalahan yang hanya random gitu ya. Ini bisa digunakan menggunakan dianalisis menggunakan uji signifikansi ini. Yang pertama, untuk perbandingan nilai rata-rata atau experimental mean dengan suatu nilai yang diketahui atau standar. Dalam uji signifikansi ini kita akan menguji hipotesis nol. Kalian sudah pernah mendengar ini pasti ya, pakai hipotesis nol atau H0, di mana H0 ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara nilai yang teramati dengan nilai yang telah diketahui. Jadi sama saja ya antara nilai standar dengan nilai hasil pengukuran yang kita lakukan. Kecuali hanya disebabkan variasi random saja. Jadi misalnya kesalahannya hanya sedikit gitu ya. Kemudian hipotesis 0 ini atau H0 akan ditolak jika probabilitas terjadinya perbedaan secara kebetulan kurang dari
1 dalam 20 data atau 5%, 0,05. Jadi maksimal perbedaannya itu hanya 50% atau tingkat atau batas signifikansinya atau batas kepercayaannya itu adalah 5%. Dalam hal ini dikatakan bahwa perbedaan signifikan pada level 0,05 atau 5%, di mana P itu menyatakan bahwa probabilitas ya. Jadi probabilitas terjadinya perbedaan itu hanya 5% atau 0,05. Untuk memastikan bahwa kita telah membuat keputusan yang benar, dapat juga digunakan tingkat signifikansi yang lebih tinggi, yaitu 0,01 atau 99% batas tingkat kepercayaannya, atau 0,001, 99,9%. Jadi semakin tinggi tingkat kepercayaannya, berarti nanti kesalahan yang terjadi hanya harus sedikit sekali agar data yang kita peroleh itu dinyatakan sama dengan data yang sudah ada atau nilai standarnya. Jadi semakin tinggi batas kepercayaannya atau tingkat signifikansinya itu adalah data kita yang perbedaannya itu ya dengan standar itu harus sekecil mungkin, semakin kecil mungkin. Kalau misalnya ya nilai yang standar itu 10 misalnya, sedangkan kita memperoleh data misalnya 9,9 gitu ya. 9,7 lah misalkan katakan 9,7, maka mungkin untuk kalau kita menerapkan tingkat signifikansi di level 95%, mungkin itu masih bisa diterima. Jadi nanti kesimpulannya bahwa nilai rata-rata atau mean eksperimentalnya itu sama dengan nilai standar. Namun dengan nilai yang 9,7, kalau kita menerapkan tingkat signifikansi yang lebih tinggi, misalnya 99% atau 99,9%, mungkin itu akan ditolak. Jadi artinya ada perbedaan signifikan antara nilai yang kita peroleh, nilai rata-rata yang hasil kita menganalisis sendiri dengan nilai standar. Kemudian untuk memutuskan apakah perbedaan antara mean sampel, ini X bar ya, sebenarnya X bar dan mean populasi. Jadi sampel dengan populasi itu akan mempunyai simbol beda-beda ya untuk mean atau rata-rata. Kalau sampel itu seperti yang kita pelajari kemarin ya untuk di analisis deskriptif ya. Mean sampel itu simbolnya adalah X bar, tapi kalau mean populasi itu adalah mu atau nilai yang sesungguhnya. Jadi harapannya kita kan X bar ini nilainya sama dengan mu ya. Untuk memutuskan apakah perbedaan antara mean sampel dan mean populasi itu signifikan, perbedaannya signifikan, maka dilakukanlah uji H0 menggunakan nilai statistik T sebagai berikut. T sama dengan X bar mean mu kali akar N per S, di mana S adalah standar deviasi sampel dan N adalah ukuran sampel. Kemudian, jika nilai statistik perhitungan melebihi nilai kritis tertentu, itu dicari di dalam tabel statistik T untuk level signifikansi dan derajat kebebasan terkait. Jadi kalian bisa lihat, mungkin sambil maka hipotesis nolnya ditolak. Artinya ada perbedaan signifikan antara mean sampel dengan mean populasinya. Ini tak bukain yang kalian bisa sambil buka itu bukunya. Oh, ini enggak tak masukin ke sini ya. Bentar, ini tak stop sharing dulu.
buku ini untuk nilai T di tabel bagian belakang sekali ya biasanya ya yang T itu ya. T hitung. FZ. Ada yang bisa buka bukunya sebentar. Oke. Sebentar. Kalian kemarin sepertinya siapa yang sudah mendownload ya, Mas Iqbal ya kayaknya ya. Itu bisa kalian lihat di halaman ini. Di bagian belakang ya, kalau di buku saya di 256, kalian bisa lihat, mungkin nanti tak masukkan ke dalam. Detail. Appendix A2. Oke. Baik, dari sini ya, kalian bisa melihat nilai batas kepercayaannya, bahkan ada yang 90% ya. Biasanya kayak gini juga tetap orang, kalau kita mempunyai data statistik kayak gitu ya, kita tetap kadang-kadang melakukan akal-akalan gitu ya. Kalau misalnya data kita kok terlalu jauh gitu dengan nilai standar, ya udah kita terapin aja batas atau tingkat signifikasinya yang rendah gitu ya, 90%. Tapi memang ini kan memang disertakan ya saat kita melakukan penyajian atau pembahasan data kita yang kita peroleh ya, berapa batas kepercayaan yang diperoleh, sehingga nanti pembaca juga akan tahu, oh berarti kalau memang batas kepercayaannya rendah, walaupun hipotesis H0-nya itu diterima, memang datanya ya sebenarnya masih perbedaan antara nilai yang kita peroleh, hasil analisis kita dengan nilai yang sebenarnya itu memang sebenarnya agak jauh. Tapi kalau dengan batas kepercayaan yang bisa 99%, tapi memang dia H0 yang diterima, berarti memang hasil analisis kita itu bagus, gitu ya, sangat bagus. Berarti memang sangat mendekati nilainya dengan nilai standar. Nah, ini tak. Ini tak stop sharing lagi. Oke, di sini. Jadi kita menghitung nilai T-nya. Jika nilai statistik T, nilai ini ya, ada tanda ininya ya, tanda apa namanya, mutlak gitu ya, perhitungan melebihi nilai kritis tertentu, dicari dalam tabel statistik T dan untuk level signifikansi dan derajat kebebasan terkait. Jadi ini adalah nilai signifikansinya ada 90%, 95%, 98%, 99%. Kemudian ini ada derajat kebebasannya 1, 2, dan seterusnya sampai 50. Nah, kita bisa melihat nilai T-nya ini. 6,31, 12,71, dan seterusnya. Nah, kita beri contohnya coba ya. Suatu metode baru digunakan untuk penentuan selenora dalam air kran atau air pump gitu ya, yang telah di spike dengan 50 nanogram
mililiter pangkat -1 Selenora dan diperoleh data sebagai berikut. Di spike itu artinya ditambahkan ya. Jadi kalau konsentrasi seleneuranya itu sangat kecil di dalam air pump, atau kalau misalnya kita mau melakukan analisis gitu ya, kok datanya itu perkiraan kandungannya itu kecil dan mungkin alat yang membaca itu tidak bisa membaca sampai kandungan yang diinginkan yang memang sebenarnya terdapat dalam sampel, itu bisa dilakukan teknik spike ini. Jadi kita menambahkan sejumlah konsentrasi tertentu yang diketahui dari senyawa yang ingin kita analisis, kemudian tinggal nanti berarti kira-kira Selenora yang ada di dalam situ itu berapa. Buktikan apakah terdapat kesalahan sistematik dalam metode tersebut. Jadi ini ya, kalau tadi dikatakan bahwa ini kalau misalnya sampel kita itu nilai min-nya itu sama dengan nilai standarnya itu 50 nanogram ini, apakah itu terjadi kesalahan sistematik di situ, jadi dia artinya berbeda secara signifikan, atau di dalamnya itu kalau saat mengukur itu hanya terjadi kesalahan analisis saja, kesalahan random saja, kita bisa menghitungnya menggunakan ini. Nah, bagaimana ini nilai min data, kita hitung min-nya. Min-nya atau langsung saja di situ dioret-oret. Agak ribet ya kalau hitung-hitungan kita daring ya. Kalau saya sih ribet. Baik, saya baik di sini. Oke, untuk menghitung nilai min datanya berarti ini ya. Bukan biasa pakai pentab juga. Nih, kita kemarin ya, ini data-datanya, kebesaran. Data-datanya ini. Ini kok enggak itu ada aja lah, sebentar. Maaf ya. Inilah gini aja dulu. Jadi data-datanya 50,4 ditambah dengan 50,7 tambah 49,1 tambah 49 tambah 51,1. Jumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah datanya, berarti ada 5 data, hasilnya adalah 50,06. Kalian boleh sambil coret-coret ya. Ya. Ini dijumlahkan, kemudian hasilnya adalah dibagi, kemudian penjumlahannya itu dibagi 5. Nah, itu akan dihasilkan nilai ini 50,06. Dan standar deviasinya seperti cara yang kemarin, standar deviasi rumusnya apa? Masih ada yang ingat? Akar dari, masih ada yang ingat? Sigma kali X min X bar kuadrat per N min 1, Bu. Oke, coba nanti sambil dihitung ya. Maaf nih, di sini juga nggak tak tampilkan. Oke, besok coba tak tambahkan aja untuk perhitungannya. Ini adalah standar deviasinya. Coba nanti sambil dihitung. Atau mau sambil dihitung sekarang, silahkan sambil dicoret-coret ya. X barnya 50,06, berarti X min X barnya masing-masing adalah ini 50,4 dikurangi 50,06, 50,7 kurangi 50,6, 49,1 kurangi 50,06,
Nanti masing-masing kemudian dikuadratkan. Kemudian dijumlah dan hasilnya dibagi 4. Karena N-1 N-1 4. Baik. Kemudian kalau kita ini nanti dicoba dihitung sendiri ya. Baik, kemudian jika H0 itu tidak ada kesalahan sistematik. Jadi hipotesis nolnya itu kan tadi ya sudah disebutkan di sini bahwa H0-nya itu adalah tidak ada perbedaan antara nilai teramati dengan nilai yang diketahui atau nilai standarnya. Nilai standarnya di sini adalah 50. Nah, H0-nya kita membuat hipotesisnya adalah tidak ada kesalahan sistematik. Artinya ini hasil pengukurannya mean-nya ini 50,06 itu beda atau sama dengan ini. Berarti kita menyusun H0-nya adalah 50,06 itu sama dengan 50 nanogram per mililiter pangkat -1. Nah, kita buktikan dulu apakah itu secara statistika itu memang sama atau berbeda secara signifikan. Nih, 50,06 itu sama atau berbeda secara signifikan dengan nilai standar ini, nilai 50 ini. Nah, dengan persamaan di atas, kemudian diperoleh nilai T sama dengan 50,06, rumusnya ini tadi pakai X bar min mu kali akar N per S. X barnya adalah 50,06, mu-nya adalah 50, kali akar N, jumlah data kita adalah 5, dibagi dengan S. S-nya atau standar deviasinya adalah 0,956. Kita masukkan ke sini 50,06 sebagai X-bar-nya dikurangi mu-nya atau mean sample-nya, mean populasinya adalah 50 dikali akar 5 dibagi dengan 0,956. Silakan sambil dihitung ya, perhitungannya salah atau benar. Ketemunya adalah 0,14. Coba dihitung dulu. Benar apa salah? Ada yang sudah menghitung? Benar, Ibu. Ya, benar ya. Baik. Kemudian dari tabel statistik untuk T4, kenapa T4? Kita gunakan derajat kebebasan itu adalah jumlah sampel dikurangi 1. N-1, jumlah sampelnya 5 dikurangi 1. Berarti derajat kebebasannya adalah 4. Dan kita menggunakan tingkat signifikansinya itu ini, 0,05. Biasanya yang umum digunakan itu ini batas kepercayaannya 95% yang sedang ya biasanya. Coba kita lihat di tabelnya. Nih. Nih ya. Untuk ini ya. Derajat kebebasannya 4. Kemudian batas kepercayaannya 2,78, yang 95% adalah 2,78. Kemudian kita lihat lagi ke sini. Nih, nilainya ya 2,78 untuk P 0,05. Karena nilai T hitung itu lebih kecil, T hitung itu ini yang kita hitung. Ini adalah T hitung ya. Ini T hitung. Ini T hitung, ini T tabel maksudnya. Kalian pernah dapat materi kayak gini di SMA? Belum, Ibu. Belum ya. Baik. Ini adalah T tabel, kalau yang ini namanya T hitung. Baik, karena T hitung
hitungnya itu lebih kecil daripada T tabel, maka hipotesis nolnya diterima. Jadi hipotesis nol di sini akan diterima kalau syaratnya adalah T hitung lebih kecil daripada T tabel atau T kritis di sini nyebutnya sama saja. T kritis ini itu idem dengan T tabel. Sama dengan T tabel. Karena T hitungnya itu syaratnya agar H0 diterima, T hitung harus lebih kecil daripada T kritis atau T tabel. Maaf ya tulisannya jelek, belum biasa saya pakai pen. Maka hipotesis nolnya itu diterima dan dapat disimpulkan bahwa metode baru tersebut tidak mengandung kesalahan sistematik. Jadi ini bisa juga untuk metode baru atau bisa juga untuk metode yang mungkin sudah ada, cuma memang kita melakukan misalnya analisis terhadap hal lain gitu ya. Ini boleh digunakan untuk secara statistik untuk menguji apakah nilai yang kita peroleh itu sama atau beda dengan nilai standar. Itu bisa digunakan ke ini. Nah, berdasarkan hal ini berarti apa yang bisa kita simpulkan? Bolehkah kita menggunakan metode baru ini? Boleh ya, karena boleh ya, karena ternyata berdasarkan analisis statistika, mean yang kita peroleh nilai 50,06 itu ternyata tidak berbeda secara signifikan dengan nilai mean populasi dengan 50 nanogram per mililiter per mililiter. Begitu ya. Untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Izin bertanya, Bu. Oh iya, silahkan. Siapa ya? Siapa yang bertanya? Saya, Bu. Bel. Ya, ya, Mas. Nah, saya izin bertanya, Bu. Untuk Iya. itu kan ada yang 0,01, 0,02, 0,05 itu penentuannya itu terserah dari peneliti apa bagaimana gitu? Saya masih kurang paham, Bu. Atau Terserah dari peneliti, Mas. terserah dari peneliti, Bu. Itu terserah dari kita. Jadi kadang-kadang itulah jeleknya statistik ya. Kalau kita udah punya tahu gitu ya, kita kalau misalnya datanya tadi ya, misalnya kok ternyata T hitungnya itu ini ya, misalnya 2 gitu ya. Ini T hitungnya kebetulan kan kecil ya, 0,14 gitu ya. Kebetulan misalnya T hitungnya jangan 2 lah, misalnya 2,15. 2, oh lebih kecil ya. Oke, saya lebih kecil. Oh, oke. Dia hitungnya ini lebih kecil daripada T kritis. Oke. T hitungnya berarti ini jauh lebih besar. Misalnya T hitung kita kok 2,15 gitu ya. Itu kan berada di antara 90%, 0,1 dan 0,05. Nah, kita bisa mengakali di situ. Kita jangan pakai yang 95 ini. Jangan pakai. Kalau misalnya T kita lebih besar 2,15 ya, nanti kan jadinya T hitung kita lebih besar daripada ini ya. Kita jangan menggunakan ini, tapi menggunakan yang lebih yang lain, yang misalnya ini yang P-nya 0,05 dan seterusnya. Jadi bisa diakali di situ. Dan ini ditentukan terserah kita sebenarnya. Kita mau sampai tingkat kepercayaan yang berapa persennya. Tergantung penelitinya, Mas. Semakin tinggi berarti semakin bagus. Oh, Baik. kalau misalnya, itu masih bisa diterima ya kalau nilainya 2,15 ya. Anggaplah inilah yang lebih besar dari di sini misalnya. Yang lebih besar daripada 4,6 misalnya. Ini kan kalau misalnya dia nilainya hitungnya 4,3 gitu ya.
ini 0,14 saja kan ini masih bisa diterima menggunakan 99% ya Mas, 0,01 ya. Karena ini nilainya 4,6 ya. Benar enggak? Iya, Bu. Kan, benar. Baik, berarti saya mencontohkan 2,15-nya tadi salah. Oke. Berarti ini ya, kita bisa lihat di sini, ini kalau datanya kita peroleh seperti ini, T hitungnya 0,14, kita mau meningkatkan batas kepercayaannya, kita tulis ya, dengan batas kepercayaan 99% pun itu masih bisa diterima. Karena kenapa? Karena ternyata T hitungnya itu memang kecil, yang kita hasilkan kecil. Jadi tingkat kepercayaannya bisa lebih tinggi lagi. Itu terserah kita. Gitu ya Mas Iqbal ya. Oke, paham, Bu. Yang penting dicantumkan begitu, Bu. Iya, betul. Yang penting itu dituliskan di tulisannya. Kita menggunakan batas kepercayaan yang berapa persen gitu. Oke, paham. Terima Ya. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Baik, saya lanjutkan kalau nggak ada. Ya. Yang kedua itu bisa digunakan untuk uji signifikansi, itu bisa digunakan untuk perbandingan rata-rata atau eksperimental mean dari dua pengukuran. Kalau tadi kan bukan dua pengukuran ya, yang nomor satu tadi. Yang nomor satu tadi kita melakukan satu buah pengukuran dibandingkan dengan satu nilai yang merupakan standar, yang sudah terukur, yang sudah ada, memang nilai bakunya segitu gitu. Kemudian misalnya kalau di air mineral kayak gitu ya, misalnya kadar nitratnya segini di air itu kan merupakan nilai standarnya, nilai bakunya. Nah, kok kalau kita melakukan pengukuran nitrat di dalam air itu kok ternyata tadi ya mainnya agak berbeda, itu kita bisa melakukan metode statistik dengan menggunakan cara pertama tadi, cara satu tadi, menggunakan T hitung tadi ya. Apakah nilai yang kita hasilkan, nilai kita yang peroleh itu berbeda secara signifikan atau tidak dengan nilai yang sudah tertera atau sudah terukur atau sudah standar. Kemudian yang kedua ini untuk dua pengukuran. Jadi kita memang melakukan dua pengukuran, misalnya menggunakan metode yang berbeda. Misalnya kalau kalian menganalisis kandungan Fe gitu ya, logam Fe total, misalnya menggunakan UV-Vis dan yang kedua menggunakan AAS. Itu apakah hasilnya sama atau berbeda secara signifikan? Itu bisa kita uji dengan menggunakan 2 poin A ini. Jadi jika tidak terdapat material standar, metode baru biasanya diuji validitasnya dengan membandingkan nilai rata-rata X1 yang diperoleh atau X bar 1 yang diperoleh dari pengukuran metode baru dengan nilai rata-rata dari metode lain yang sudah baku dengan hal ini X bar kuadrat. Saya contohkan tadi ya, misalnya dengan UV-Vis atau AAS. Di mana misalnya ini metode yang sudah baku itu yang pakai AAS. Jadi sudah ada SNI-nya biasanya, karena kalau metode yang sudah ada SNI-nya itu kan sudah terstandar ya. Istilahnya kayak sudah jaminan bahwa prosedur, kalau kita melakukan prosedur tersebut hasilnya akan benar gitu ya, akan benar hampir 100, mendekati 100% kebenarannya gitu. Sedangkan kalau kita misalnya saya kok di sini kesulitan, misalnya nggak ada AAS, atau kalau misalnya uji AAS ke sampelnya harus dikirim terlalu jauh, atau misalnya ini AAS-nya rusak dan lain sebagainya dengan berbagai alasan ya. Kita coba nih, yang ada di sini adalah UV-Vis misalnya. Kita bisa juga melakukan validasi ini, apakah yang dihasilkan UV-Vis ini itu hasilnya sama, enggak yang digunakan menggunakan AAS gitu. Nah, kalau yang metode baru, nilai rata-ratanya di sini adalah X bar 1-nya, kalau yang metode yang sudah baku itu X bar 2-nya. Kemudian di sini yang perlu diingat adalah hipotesis 0 atau H0-nya. Jadi kedua metode memberikan hasil yang sama. Jadi sama ya, H0-nya di sini, H0-nya adalah sama. Jadi tadi
bahwa hasil pengukuran itu sama dengan standar atau tidak berbeda secara signifikan dengan standar. Ini juga H0-nya sama, bahwa metode A dan B itu sama atau tidak berbeda secara signifikan. Atau bisa dituliskan secara otomatisnya H0 itu mu1 sama dengan mu2. Mu di sini, mu1 itu kita artikan sebagai X bar 1-nya, mu2 sama dengan X bar 2-nya. Dan kita akan menguji apakah X bar 1, X bar 2 itu berbeda secara nyata atau tidak dari 0. Baik, ini terus. Jika lanjut ya, jika kedua sampel mempunyai standar deviasi yang tidak berbeda secara signifikan, atau cara mengujinya akan dibahas pada bab berikutnya ya, ada nanti untuk menguji sendiri standar deviasinya. Estimasi standar deviasi gabungan atau S untuk dua eksperimen tersebut dapat dihitung menggunakan standar deviasi masing-masing eksperimen. Jadi ada rumusnya di sini. Untuk menghitung standar deviasinya S kuadrat sama dengan, karena di sini nanti ada S ya. S ini adalah gabungan dari pengukuran 1 dan pengukuran 2. Cara memperoleh S-nya dengan perhitungan ini. Baik, untuk memutuskan apakah X1 dan X2 ini berbeda secara signifikan, kita perlu menghitung nilai statistik T sebagai berikut. Jadi ini masih sama menggunakan uji T ya, ini berarti ya maksudnya ke uji T-nya. Rumusnya adalah X1, X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi dengan S kali S-nya itu dibagi dengan dalam kurung S kali 1 per N1 plus 1 per N2 angkat setengah atau di akar ya. Dengan derajat kebebasan T adalah N1 plus N2 min 2. Jadi nanti untuk menghitung T-nya kita gabungkan eksperimen 1 itu X bar-nya ada berapa, nilainya berapa, X bar 2-nya berapa, kemudian S-nya itu dihitung dari rumus ini, S-nya berarti gabungan dari S1 dan S2 dibagi N, ini adalah jumlah sampelnya. N1 untuk pengukuran A gitu ya, yang N2 pengukuran yang B. Ingat bahwa metode ini tuh mengasumsikan bahwa sampel diperoleh dari populasi yang sama. Jadi sampelnya sama ya. Kalau misalnya sampelnya nggak sama ya nggak boleh dilakukan uji statistik ini. Nah kenapa ya? Probabilitas untuk perbedaannya pasti sangat besar. Misalnya sampelnya kok air sungai A dengan air sungai B, lalu tingkat pencemarannya beda ya pasti beda hasilnya. Walaupun mungkin tingkat pencemarannya sama, tapi hal tersebut tidak boleh diperbandingkan. Jadi yang boleh diperbandingkan seperti ini adalah yang diingat ini adalah yang sampelnya adalah sama. Sampelnya berasal dari populasi yang sama dengan standar deviasi yang tidak berbeda secara signifikan. Jadi nanti kalau standar deviasinya itu ini ada uji signifikansi untuk standar deviasi juga. Kalau misalnya standar deviasinya nanti kok diuji ternyata dia berbeda secara signifikan pun tidak boleh kita lakukan perbandingan seperti ini. Tidak boleh dilakukan validasi ya. Misalnya metode A itu berbeda nggak secara signifikan dengan metode B. Tidak boleh dilakukan kalau itu sampelnya diperoleh dari tempat yang berbeda dan yang kedua standar deviasi dari kedua pengukuran itu terlalu berbeda jauh. Contohnya, contoh perhitungan. Dalam rangka membandingkan dua metode penentuan krom pada sampel rumput, diperoleh data sebagai berikut. Misalnya metode 1, ini misalnya pakai UV-Vis, yang kedua pakai AAS, misalnya sudah terstandar. Rata-ratanya yang satu adalah 1,48, yang
kedua adalah 2,33 dengan standar deviasi. Jadi kita nggak melihat mean-nya ya. Kalau di sini dilihat mean-nya, dia sepertinya memang sudah berbeda ya. Karena antara 1,48 dengan 2,33. Berarti kayaknya melihat dari nilainya itu kan berbeda cukup jauh gitu. Tapi yang menjadi syarat bisa dilakukannya uji signifikansi ini, uji hipotesis ini adalah melihat nilai standar deviasinya. Standar deviasinya di sini tidak terlalu jauh berbeda, atau perbedaannya hanya sedikit. Jadi kita bisa melakukan atau menyimpulkan di sini ini sudah masuk ke analisis yang non deskriptif ya. Yang inversi ya. Iya ya, jadi ini sudah menyimpulkan ya, bisa menyimpulkan. Kalau kemarin kan yang deskriptif hanya penyajian datanya saja. Jadi ini kita sudah bisa menyimpulkan apakah metode satu sama atau berbeda, apakah metode satu ini secara signifikan itu berbeda dari metode 2 atau metode 1 ini sama saja dengan metode 2, sama apa ya, sama hasilnya gitu ya. Untuk tiap metode penentuan dilakukan sebanyak 5 kali. Ujilah apakah kedua metode tersebut mempunyai mean yang berbeda nyata. Jadi mean-nya ini apakah dia berbeda nyata atau sama saja. Nah, kemudian dari sini kita bisa membuat hipotesis nolnya. Hipotesis nol atau H0-nya tadi kan sama ya. Sama di sini adalah mean 1 sama dengan mean kedua, atau metode 1 itu berarti sama dengan metode 2. Jadi metode 1 dan 2 itu sama saja. Jadi boleh saja dipakai metode 1 ataupun 2. Standar deviasi gabungannya, langkah pertama kita hitung standar deviasi gabungan atau S kuadratnya. Itu rumusnya tadi pakai ini ya. Rumus ini N1 min 1 kali S1 kuadrat. Jadi ini S1-nya 4, kan ini sama-sama 5 kali pengukuran ya. Jadi pengukurannya boleh berbeda, asalkan ininya sama, sama. Hampir sama atau mirip, tidak terlalu berbeda jauh standar deviasinya. Jadi 4 kali S1-nya itu 0,28 kuadrat, tambah 4, karena dikurangi 5 dikurangi 1 ya, berarti 4 kali 0,31 kuadrat dibagi ini N1 plus N2 min 2 bagi 5 plus 5 minus 2. Ketemulah, coba nanti sambil dihitung S kuadratnya itu ya, S kuadratnya ketemu 0,1745. Kemudian diakarkan, ketemulah nilai S-nya sama dengan 0,295. Jadi kita tidak boleh menggunakan salah satu nilai S atau S1 ataukah S2, tapi kita hitung S gabungannya dulu. Kemudian setelah itu langkah kedua adalah menghitung T statistik. T hitungnya berapa? T-nya rumusnya tadi adalah X1 bar, X bar 1 min X bar 2 dibagi dalam kurung S kali 1 per N1 plus 1 per N2 pangkat setengah atau diakarkan. Jadi X bar 1 kalian boleh menggunakan sehingga nanti nilainya positif ya. Jadi yang besar dikurangi yang kecil. Karena atau yang kecil dikurangi yang besar pun boleh, karena T-nya ini sebenarnya ada tanda mutlaknya. Jadi dimutlakan ya. Ini mana ya tadi ya ada tanda mutlaknya ya. Di atas ya. Ini ada tanda mutlaknya di atas ini. Nah, ini T-nya adalah T mutlak. Gimana ya tadi? Oh, ini nih. Ini T-nya adalah T mutlak. Jadi nilainya akan selalu dipositifkan walaupun dia negatif. Ini sampai ke sini, kemudian dari sini kita hitung tadi rumusnya adalah X bar 1 atau X bar yang lebih besar boleh, X bar 1 kalian pakai 1,48 juga boleh,
dikurangi dengan 1,48 dibagi S-nya 0,295 kali 1/N1 plus 1/N2 dipangkatkan setengah. Ini dihitung dulu ya. Ini dihitung dulu. Baru digunakan untuk membagi. Boleh dicoba ya. Boleh sambil dicoret-coret. Coba dihitung. Ini benar nggak nilainya 4,56? Silahkan sambil coret-coret. Kalau sudah ada yang ketemu, boleh bilang ya. Oke, sudah ada yang menemukan. Baik, atau nanti sambil dihitung lagi ya. Kemudian derajat kebebasannya kita hitung dulu. Tadi ada syarat untuk membandingkan dua metode ini, kita melihat dulu derajat kebebasannya. Perhitungannya adalah sampel 1, jumlah sampel 1 tambah jumlah sampel 2 dikurangi dengan 2. Ketemunya 8. Dan nilai kritis untuk T8 adalah 2,1. Ya enggak sih? Kita pakai batas kepercayaan yang umum, yang tengah-tengah gitu ya, 0,05. Nah, 2,31. Oke, 2,31. Berapa tadi? Ini adalah T-nya 2,33, T8, P0-nya 0,05. T8, P0-nya 0,05. T-nya 8. Ya, 0,05. 2,31 ya benar ya. 0,31. Nah, ini ketemulah T untuk derajat kebebasan 8 dan tingkat kepercayaannya 95% itu adalah 0,05. 0,05 adalah nilainya 2,31. Karena T hitung itu lebih besar daripada T tabel, jadi karena ini kita menghitung T hitungnya ini ya. 4, ini T hitung itu lebih besar daripada T tabel, benar kan ya? Ini lebih besar daripada T tabel, maka H0 itu ditolak atau kedua metode menghasilkan konsentrasi krom yang berbeda. Jadi dengan batas kepercayaan 95%, maka kedua metode tersebut itu adalah berbeda. Kalau secara sekilas memang kita melihat mean-nya memang bedanya terlalu besar ya, tapi kan kita tidak boleh langsung menjustifikasi ya, mengambil keputusan bahwa ini adalah dua metode ini tidak bisa disamakan. Jadi harus dilakukan uji statistika. Dari sini ternyata bahwa T hitung itu lebih besar daripada T tabel sehingga H0-nya ditolak. Yang artinya kedua metode tersebut itu berbeda atau tidak sama, berbeda secara signifikan. Kalian ini khususnya nanti kalau yang berminat ke analitik mungkin bisa melakukan penelitian ke sini, walaupun sampai sekarang memang belum ada yang tentang validasi metode ya, kebanyakan masih ke aplikatif ya. Jadi kalian misalnya mau mengembangkan metode analisis misalnya yang menggunakan green analysis gitu ya. Jadi menggunakan misalnya bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Misalnya analisis COD saat ini itu masih menggunakan reduktor, menggunakan K2CR2 O7 yang notabene itu dia bersifat toksik, masih ada kromnya kan ya. Itu sifatnya sangat toksik dan
berbahaya bagi lingkungan gitu ya. Dia juga menggunakan asam kuat pekat H2SO4 ya. Jadi di analisis COD itu menggunakan krom, asam sulfat pekat. Jadi metodenya sebenarnya nggak green gitu ya. Pemanasannya juga menggunakan suhu tinggi, iya karena butuh untuk memaksimalkan proses oksidasinya. Nah, itu misalnya kalian pengen nih berinovasi, misalnya mengganti kalium bikromatnya saja, misalnya dengan reduktor yang sifatnya lebih ramah lingkungan. Tuh. Kemudian dihasilkan data lah men hasil metode inovasi kalian itu berapa. Nah, itu nanti bisa kalian juga melakukan metode analisis standar, kemudian dibandingkan bagaimanakah perbandingannya. Tentunya kalau menggunakan data statistik kayak gini nggak boleh melakukan pengukurannya hanya sekali ya, harus beberapa kali untuk mendapatkan mean dan standar deviasi yang terpercaya gitu ya. Nah, itu bisa juga kalian melakukan seperti itu. Jadi nanti bisa diketahui apakah dengan menggunakan green analysis itu nanti dihasilkan mean yang sama atau yang berbeda secara signifikan dengan metode yang sudah baku. Jadi kalau misalnya mean-nya sama, berarti dengan green analysis tadi sudah boleh dilakukan, jadi sudah bisa diaplikasikan. Tapi memang tahapnya juga nggak boleh hanya satu kali peneliti melakukan itu langsung bisa diaplikasikan, juga tidak boleh. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk cara membandingkan dua metode ini, apakah dia sama atau berbeda? Tidak ada ya? Belum ya? Baik, kalau tidak ada, ini coba ini. Ini juga contohnya, coba contoh kalian kerjakan. Belum tak itu kan, belum tak share ke kalian. Nah, coba dulu dikerjakan. Ini kayaknya juga waktunya tinggal 30 menit. Coba dikerjakan dulu. Kalian boleh, ini nanti akan saya share soalnya. Coba dikerjakan dulu sekalian materinya, PPT-nya ini akan saya share dengan ini kosongan gitu ya. Coba ini contoh nomor 2 dikerjakan ya teman-teman ya. Ini keluar aja nggak apa-apa, kita lanjutkan pakai WA. Ya. Silahkan keluar semua, tak save aja apa-apa. Stop sharing. Oke, boleh keluar saja. Nanti kita melanjutkan coba menghitung